Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita paruh baya bernama Ekaterina. Dengan penuh cinta, ia menjalani peran sebagai seorang guru di sebuah SMA, di mana anak laki-lakinya yang bernama Florin juga bersekolah di sana. Setiap hari, Ekaterina menyambut murid-muridnya dengan senyuman hangat, siap memberikan pelajaran yang berharga. Tugas Ekaterina sebagai seorang guru tak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh suaminya yang bernama Dragos. Sebagai seorang pastor di sebuah gereja, Dragos hidup dengan penuh keyakinan dan iman yang teguh. Ia menjadi teladan yang menginspirasi bagi Ekaterina dan putranya. Meski begitu, Ekaterina tidak pernah memaksa Florin untuk mengikuti jejak keagamaan ayahnya dan memberinya kebebasan untuk menemukan keyakinan pribadinya. Namun suaminya Dragos memiliki sikap yang terlalu memaksa Florin untuk mengikuti jejak keagamaannya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Sedangkan Ekaterina memiliki harapan yang berbeda. Ia ingin memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan minat dan bakatnya sendiri tanpa tekanan yang berlebihan. Ekaterina menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya ia juga tidak sealim suaminya. Ekaterina teringat masa lalunya ketika masih muda. Ia pernah melakukan perbuatan tidak senonoh bersama pacarnya. Keterbatasan dalam hubungan pernikahan dengan Dragos membuat Ekaterina merasa terkekang dan terisolasi. Wanita itu terpaksa untuk mengubah kebiasaan dan berbohong ketika ingin bertemu teman-temannya. Ekaterina merasa kehilangan kebebasan dan kehilangan jaringan sosial yang pernah ia bangun sebelumnya. Pada suatu kesempatan, Ekaterina bertemu dengan muridnya yang bernama Luliu. Luliu terkenal karena sering mempertanyakan kebenaran dari agamanya sendiri, yang kadang membuat Ekaterina merasa risih dengan pertanyaan yang diajukan oleh murid laki-lakinya itu. Namun dalam pertemuan tersebut, tatapan Luliu yang penuh ketertarikan dan rasa ingin tahu membuat Ekaterina merasa terkejut sekaligus tersentuh. Luliu selain menjadi murid Ekaterina, juga menjalin persahabatan dengan Florin. Suatu hari, ketika Luliu sedang berkunjung ke rumah Ekaterina, pemuda itu membantu membawakan barang-barangnya dari dalam mobil. Merasa haus, Luliu pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Ketika melihat Ekaterina berada di dapur, Luliu nekat menggoda gurunya itu. Sontak saja Ekaterina dengan tegas memperingatkan Luliu. Karena merasa dirinya memperlakukan Luliu terlalu kasar, Ekaterina pun menawarkan diri untuk mengantar sang murid pulang ke rumah pada malam harinya. Di tengah perjalanan, Luliu tiba-tiba nekat meraba tubuh bagian bawah milik Ekaterina. Tapi bukannya marah pada pemuda itu, Ekaterina malah membiarkan saja hal itu terjadi. Beberapa hari kemudian, Ekaterina mengunjungi rumah orang tua Dragos yang sedang merayakan ulang tahun. Di sana ibu mertuanya memberikan peringatan kepada Ekaterina, meminta agar ia lebih memperhatikan Florin dan mencegahnya terjerumus dalam kenakalan remaja. Ibu mertuanya sangat ingin cucunya tumbuh menjadi pribadi yang religius sejalan dengan keyakinan keluarga mereka. Namun Ekaterina dengan tegas menjawab bahwa ia ingin memberikan Florin kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Mendengar jawaban itu, sang ibu mertua mengungkit masa lalu Ekaterina yang pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan mantan pacarnya. Ucapan tersebut menyakitkan bagi Ekaterina dan membuatnya merasa tersinggung sekaligus sakit hati. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ekaterina memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan hati yang berat merenungi konflik dalam keluarganya. Setibanya di rumah, Ekaterina melepaskan semua kesedihannya dengan tangisan yang mendalam. Namun setelah sedikit merasa lega, ia pun memutuskan untuk pergi.
Ternyata kepergian Ekaterina adalah untuk bertemu dengan Luliu. Mereka berdua segera memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa berduaan. Akhirnya Luliu dapat mewujudkan impiannya untuk bermesraan dengan sang guru. Lalu ketika Ekaterina pulang ke rumah, Florin bertanya dari mana saja ibunya itu. Ekaterina pun beralasan bahwa ia baru saja pergi dengan seorang teman yang bernama Joe. Keesokan harinya, Ekaterina meminta tolong kepada Joe untuk bersikap seolah-olah mereka berdua pergi bersama jika ditanya oleh suaminya atau anaknya. Namun Joe dengan tegas menolak permintaan tersebut yang membuat Ekaterina merasa takut dan khawatir akan reaksi suaminya. Ketakutan tersebut mendorong Ekaterina untuk segera mengungkapkan kepada Luliu bahwa apa yang mereka lakukan kemarin malam tidak akan pernah terulang lagi. Di malam harinya, Ekaterina dan Dragos merasa khawatir karena Florin belum pulang ke rumah. Ekaterina curiga bahwa Florin pasti berada bersama Luliu. Tanpa ragu, Ekaterina segera pergi ke tempat Luliu dan benar saja Florin ada di sana dalam keadaan mabuk. Kejadian ini membuat Ekaterina semakin kesal terhadap Luliu. Untungnya suaminya tidak mengetahui bahwa anak mereka sudah mabuk sehingga mereka bisa mengatasi situasi tersebut tanpa melibatkan Dragos. Ketika di sekolah, Luliu terlihat bangga memperlihatkan foto yang ada di ponselnya kepada salah seorang teman. Dan hal yang membuat Ekaterina marah adalah ketika ia menyadari bahwa foto tersebut diambil setelah mereka bermesraan. Luliu dengan sengaja menggunakan foto itu sebagai alat untuk mengintimidasi dan meneror Ekaterina. Situasi ini membuat Ekaterina merasa terancam dan tidak nyaman dengan sikap Luliu. Malam itu, Luliu mengirim pesan suara kepada Ekaterina memintanya untuk ketemuan. Takut ditolak, Luliu pun mengancam akan membongkar rahasia hubungan gelap mereka pada Dragos suami Ekaterina. Akhirnya dengan berat hati, Ekaterina berbohong pada Dragos bahwa ia akan pergi ke rumah Joe yang sedang sakit. Namun sebenarnya ia akan pergi ke rumah Luliu. Saat Ekaterina tiba di sana, ia terkejut menemukan Luliu telah menyiapkan makan malam dengan penuh perhatian untuknya. Namun alih-alih menghargai kebaikan pemuda itu, Ekaterina malah meminta agar Luliu tidak mengganggunya lagi. Mendengar kata-kata Ekaterina yang tidak menghargai usahanya, Luliu merasa marah yang memuncak. Tanpa ragu ia menarik Ekaterina dengan keras dan memintanya untuk segera bersiap-siap melayani hasratnya. Namun Ekaterina menolak dengan tegas dan memilih untuk meninggalkan Luliu. Keesokan harinya, Ekaterina datang ke sekolah seperti biasa. Namun suasana berubah drastis saat semua siswa tiba-tiba menertawakan dirinya. Segera setelah itu, Ekaterina dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana kepala sekolah memberitahu bahwa Luliu telah mengirimkan foto Ekaterina ke grup kelas. Kepala sekolah ingin memastikan apakah foto tersebut memang milik Ekaterina. Selain itu, kepala sekolah juga menanyakan apakah Ekaterina memiliki hubungan khusus dengan Luliu. Meskipun ditanyai oleh kepala sekolah, Ekaterina tetap tidak mengaku bahwa gambar tersebut miliknya. Dengan tegas ia membantah tidak memiliki hubungan apapun dengan Luliu. Namun ketika pulang sekolah, Ekaterina menerima pesan suara dari Luliu yang kali ini berbeda. Dalam pesan tersebut, Luliu telah jujur mengungkapkan kepada suami Ekaterina bahwa ia telah bermesraan dengan orang lain. Luliu yang masih menyembunyikan identitasnya berharap Ekaterina akan datang bersama suaminya ke tepi tebing. Luliu ingin mengakhiri hidupnya di sana.
Di tempat itu, Luliu memohon agar Ekaterina jujur kepada suaminya tentang hubungan gelap mereka dan mengaku bahwa Ekaterina yang mengajaknya. Akhirnya Ekaterina memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada suaminya dengan penuh penyesalan. Sambil berlutut di hadapan suaminya, ia dengan tulus mengakui bahwa mereka berdua pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dan dirinya lah yang mengajak Luliu. Dragos sontak terkejut mendengar pengakuan tersebut hingga jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Luliu akhirnya juga harus mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan dirinya ke tebing. Dan film ini pun selesai.